Jalan celakanya masih aktif. Kalau siang, jalan in progress. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ke Zoom teknis pagi ini ya, pada hari Senin. Nah, untuk hari ini materi kita adalah materinya WSP ya, yang akan dibawakan oleh teman tim teknis saya, yaitu Deva. Dia akan menjelaskan tentang WSP pada pagi ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Saudara Deva. Silakan, bisa dimulai. Oke, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hari ini pembelajarannya WSP tentang bagaimana cara posting kembali ya. Ditakutkan eh, di ada yang join yang masih baru dan pembelajaran BPP dan di atas konten di WSP ya. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada yang sudah ini ya, sudah punya WSP atau belum? Kalau misalnya belum, lanjut aja ke bagian sales ya untuk pembelian WSP-nya. Sudah nampil ya. Baru mulai. Pak Martin ya, baru mulai di WSP ya. Sebentar ya. Untuk Pak Martin, kalau misalnya belum punya WSP, bisa ngubungin tim sales kami. Bagaimana cara dapetin WSP. Pak Iwan juga ya, baru jadi WSP-nya masih kosong. Akses WSP sedang dibuatkan. Sudah dengan Batika, oke. Ini untuk teman-teman yang masih baru, nanti bila mana untuk memproses WSP-nya kita masuk ke admin panel ya. Ntar teman-teman akan dapat domain dan domain website-nya seperti ini ya. Domain website saya yaitu Business Academy My ID ya. Nanti ditambahkan ke ketik ke panel MS ya. Nanti akan kearahkan ke login. Oke, saya sudah siapkan ya.
Nanti ke login bisa masukkan dengan username dan passwordnya yang sudah dikasihkan oleh tim sales ya. Langsung langsung saja klik login. Oke, pertama-tama bila mana teman-teman sudah ada produk, langsung aja untuk pembuatan produk tuh dibuat terlebih dahulu kategorinya ya. Karena materi pagi hari ini yaitu masih mobil second, kategorinya sudah saya buat di sini ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin kategori, klik aja input kategori, lalu masukkan nama kategorinya, gambarnya tidak perlu, langsung di submit ya. Langsung saja di submit di sini. Ntar dia akan muncul data di kategori. Ya, ini tanggal entry-nya kategori, gambarnya tidak perlu, nomor urut masih satu, ditampilkan ya. Oke, kalau kalau sudah bikin kategori langsung ke produk. Oke, lalu input produk, pilih kategori yang sudah dibuat. Mana tadi? Sini sudah banyak ya kategori ini. Oke. Nah, nama produk ini yaitu keyword yang kunci keyword yang akan ditampilkan di Google ya. Bila mana teman-teman masih bingung cara mendapatkan keywordnya, judulnya yang gini akan muncul di Google. Cari aja di Google dengan kata kunci produk yang sama ya. Karena kategori kita itu mobil second ya. Kita cari keyword-keyword yang biasa orang pakai saja yang di Google. Jual beli mobil bekas di jual jual beli mobil bekas murah di Bekasi. Banyak ini keywordnya ke jual beli Toyota Avanza bekas ya. Oke, bisa dibuat sih. Jual beli mobil second ya. Lebih ke second aja daripada bekas. Termurah dan terdekat di Jakarta. Keywordnya seperti ini aja ya. Karena kita main ke Jakarta, kemarin kan udah Bekasi sama Depok ya. Oke, keyword seperti ini aja. Untuk gambarnya saya sudah sediakan gambar ya. Dan perhatikan kembali teman-teman ketika nginput gambar, maksimal gambar yaitu 500 pixel, bisa juga dipakai 400 pixel ya. Kalau misalnya kegedean 600 atau 700 itu terlalu besar ya untuk pixel di WSP. Untuk harga dan harga diskon sebelumnya kita nolkan saja. Untuk deskripsi, karena di sini saya tidak punya deskripsi untuk produk mobil second Avanza, kita minta buatkan ChatGPT saja. Langsung saja cari di browser teman-teman ya.
chatgpt.com ya. Lalu minta buatkan deskripsi di ChatGPT dengan prompt, dengan perintah ya. Buatkan saya artikel SEO tentang. Nah, tentangnya ini kita copy kembali nama nama produknya ya, atau atau keyword produknya sebanyak boleh 1.000 kata, boleh 500 kata. Saya pakai 1.000 kata aja ya. Dan bila mana teman-teman membuat deskripsi pakai ChatGPT ya, tolong perhatikan kembali, jangan ada mengiklankan kayak situs seperti ini, situs OLX, Mobil 123 atau tempat retail yang menjual mobil-mobil second atau toko yang lain, jangan ya. Kalau ada langsung dihapus aja. Kalau teman-teman kopinya masih ada yang kayak gitu, sama saja mengiklankan produk orang lain gitu atau situs seperti OLX Mobil 123 ini dihapus aja. Nanti dihapusnya di deskripsi saya ini langsung di copy aja ya. Nah, di paste di sini. Tadi ada situs kayak OLX ya. Ini dihapus aja sih. Harga pasar. Oke. Strategi negosiasi, ajak mekanik. Nah, ini ada lagi nih. Ah, sepertinya sudah ya. Oke. Untuk judulnya kita pakai heading 2 karena ini sudah ya di bold ya. Ini apa saja? Oke, setelah paragraf 1 ditambah CWA ya. Lalu di akhir paragraf, bentar, kejauhan. Di akhir paragraf tambah lagi CWA, SEO baca, dan SEO deny. Oke. Untuk tag keyword, bila mana teman-teman mau pakai tag keyword dari boleh minta chat GPT ya, atau boleh pakai SEO deny. Saya biasanya pakai SEO deny saja sudah cukup ya. Meta keywordnya sama juga SEO deny. Untuk meta deskripsi kita minta chat GPT kembali ya. Dengan perintah buatkan saya meta deskripsi sebanyak 160 karakter. Ini saja perintah di ChatGPT-nya. Jual beli mobil Avanza second termurah di Jakarta. Oke. Di copy lagi. Konten Google-nya pakai SEO deny saja. Nomor urut masih satu. Cek jika ditambahkan home dicentang ya. Nah, ini nama judulnya di copy saja nama produk ya. Paste sini. Nomor WhatsApp. Untuk nomor WhatsApp dipakai depannya dipakai 62 ya. Karena 62 adalah kode negara untuk Indonesia. Jangan dipakai 0 ya. Nanti generate tombol WhatsApp-nya tidak berfungsi gitu. Untuk teks WhatsApp. Oke, untuk link Bukalapak, Tokopedia dan Shopee, bila mana teman-teman punya Bukalapak, Tokopedia dan Shopee dengan produk yang sama dipakaikan saja ya. Kalau punya,
Kalau tidak punya tidak apa-apa dikosongkan saja. Bila punya di paste dulu linknya di sini. Misalnya seperti ini ya. Kita pakai Tokopedia dan Shopee. Nah, untuk deskripsinya ditambahin. Karena itu Tokopedia bisa tambahin seperti ini ya. Order Shopee. Nah, kalau misalnya Bukalapak gimana sih? Kalau Bukalapak bisa ditambahin order Bukalapak. Oke. Karena di sini linknya nggak ada Bukalapak, hapus saja ya. Ntar kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, pilih provinsi karena kita di daerah Jakarta. Kita main ke DKI Jakarta. Mungkin taruh ke pusat ya. Oke, pilih semua, lalu submit. Ya, ini beranda beranda WSP ya di Business My Academy ya. Karena ini sudah terlalu lengkap ya. Semuanya sudah dipakai. Nah, ini hasil dari eh, postingan produk yang tadi ya. Jual beli mobil Avanza second termurah dan terdekat di Jakarta. Nah, ini untuk CWA-nya akan jadi button ya. Jadi button WhatsApp untuk pembeli ngechat kita ketika ngeliat produknya. Jadi ketika pembeli klik ini nanti akan generate ke WhatsApp ya. Oke, ini deskripsinya. Nah, ini di bawahnya ada sewa WA lagi ya. Karena di akhir kalimat atau di akhir paragraf ada button CWA. Nah, ini order Shopee-nya kurang R ya. Nah, ini tadi linknya kan dipakai Tokopedia ya. Ini hanya contoh saja. Nah, ini bisa generate ke link di Tokopedia ya. Tapi ini nggak sesuai produknya. Nah, ini contoh buat dicontohkan saja. Oke, ini order Shopee-nya kurang R. Siodenanya di mana, Mas? Sedena itu judul, bentar Mas. Untuk menampilkan judul di Google Mas. Oke, ini Shopee dan Tokped. Karena tadi nggak ada link untuk Bukalapak, jadinya tidak diketik order Bukalapak ya. Oke, linknya berfungsi. Oke, sampai sini ada yang bertanya tentang postingan produk. Siodena sama Sio baca di mana ya? Sedena itu untuk menampilkan judul di halaman Google nanti Pak. Kalau Sio bacanya di mana? SEO bacanya, posisi naruhnya apa gimana Pak? Enggak, itu kan di dalamnya kan ada Sio WA, Sio Dena, Sio baca kan ya. Tampilan di luarnya kan Sio WA kan ada tuh muncul tadi tuh linknya ya kan. Sio apa namanya? Topet Shopee ada. Kalau Sio Dena, Sio baca itu saya nggak lihat tombolnya di mana. Itu bukan tombol, Pak. Itu Apa jadinya? Jatuhnya generate apa dia? untuk judul kita di Google, Pak. Ini kan Itu Sio judulnya. Denai. Iya, Ini. saya denai kalau SEO baca itu menampilkan artikel yang sesuai dengan produknya gitu, Pak, di Google Oh, nanti. nggak muncul tombol sini berarti ya, kayak Topet Shopee sama WA tadi ya. Ah, Beda. bukan, Pak, beda. Fungsinya Hmm. fungsi SEO baca dan SEO denai itu beda, Pak. Buat verifikasi aja berarti ya. Verifikasi ke Google aja lagi ya. Iya, gambarnya Mitsubishi bukan Avanza nggak apa-apa. Ini hanya dicontohkan saja, Pak. Karena saya punya gambar mobil Mitsubishi ya udah bisa diganti juga sih. Cuman keywordnya masih saya gunakan untuk mobil Avanza.
Oke. Tapi sini ada yang nanya lagi? Hmm. Oke, tidak ada ya? Itu berarti tinggal nunggu di itu ya kak. Tidak ada ya? Apa? Ada saya Mas. Ini Mas, saya mau tanya Iya. tentang ini apa tadi yang di bawah itu loh, nama sebentar saya buka. Nama kota itu loh Mas. Nama Itu kota kan yang keyword kota itu loh. ini, Nah, Pak. ya, itu kan kalau kita aktifkan Hmm. itu kan di bawahnya ada nama-nama kecamatan ya kalau nggak salah. Iya, keyword kotanya kecamatan sih masuknya ya, Pak. Terus ini Mas pertanyaannya, itu efektif mana sih sebenarnya untuk urusan SEO? Jadi itu diaktifkan atau kita mengasih nama kota di judulnya saja? Soalnya kan misal begini judulnya ya, misal ini punya saya, Hmm. misal jual jual cairan pembersih keramik gitu aja ya, pembersih keramik sudah cukup. Hmm. Lalu ketika saya aktifkan keyword kota, Hmm. itu nanti di bagian tag di bawah postingan ya, di postingan yang sudah jadi, yang di bagian bawah itu tag akan otomatis mengenerate URL banyak URL sesuai jumlah kota yang tadi kita pilih. Ya kan Mas ya? URL Kalau gimana? punya Emas tadi kan enggak terlihat itu. Karena keyword awalan dan akhiran enggak diisi tadi. Yang itu distributor sampai itu kan enggak dicentang. Kalau Iya, dicentang nanti kan emang tidak tampil. dicentang, Pak. Iya, kalau diaktifkan semua kan nanti tampil di bagian bawah postingan dengan topik tag gitu kan. Dan itu di bawahnya jika diklik apa menciptakan banyak URL sesuai nama kecamatan yang kotanya kita pilih tadi. Itu efektif seperti itu diaktifkan atau eh, nama kotanya itu kita buat di judul gitu Iya, Mas. dua-duanya dipakai, Pak, biar lebih optimal lebih optimal kembali ketika diinspeksi, Pak. Ah, iya ya, gini. Apa Mas buka buka ini saja, link saya sebagai Ya. sebagai contoh gitu. Saya kirim di chat ya. Iya, Pak. Bentar. Gudang bisnis. Itu Mas coba dilihat Mas. Itu produk saya coba yang terbaru aja. Itu kan di bagian bawah ada ini, ada tag. Nah, itu yang coba klik salah satu aja. Gambarnya terlalu besar ya, Pak. Iya, iya, bagian bawah. Nah, itu kan tag. Itu kalau dilihat kan URL-nya diakhiri dengan semua nama daerah yang kita pilih tadi. Iya, yang dipilih kecamatan yang dipilih sama Bapak ya. Ya, jadi itu otomatis, Mas. Iya, otomatis, Pak. Nah, maksud saya lebih lebih enak seperti itu, artinya judulnya cukup nama produk, lalu nama kotanya dipilih yang di bagian bawah tadi. Atau nama kotanya langsung ditulis di judul gitu loh. Nama kota langsung ditulis di judul, tapi tagnya tidak dipilih, tidak diaktifkan gitu. Lebih efektifnya mana untuk urusan SEO Mas? Soalnya kan katanya Google itu akan mengindeks mengindeks URL yang isinya tidak ini Mas, tidak duplikat. Jadi yang unik gitu. Kalau Yang unik. seperti ini kan otomatis yang misal URL kota-kota itu tadi ketika diklik
isinya sama semuanya, Mas. Soalnya kan satu postingan. Iya, satu postingan. Heeh. Jadi efektif mana, Mas? Itu kita bikin misal satu kota, kita bikin satu postingan, satu kota postingan terus seperti itu, atau cukup satu kota untuk menjangkau seluruh kecamatan gitu. Gini Pak, saya bantu jawab ya Pak. Ya, ya. So lebih bagus sih kita taruh nama kotanya di judul Pak. Karena kalau di tag itu istilahnya kayak gimana ya? Kayak orang kan pasti ngelihat artikel dari judulnya ya Pak. Ya. Nah, kalau kita ngecentang yang kota-kota itu doang, itu nama kotanya nggak muncul di artikelnya Pak. Jadi misal Bapak jual apa namanya produk ini kan ya pembersih keramik ya Pak. Ya, ya betul. Ya, tapi Bapak masukin kotanya di Banyuates, tapi di judulnya nggak ada kata Banyuatesnya gitu. Nah itu di Google akan lebih kurang efektif Pak, karena ya orang cuma nyari misalnya cari pembersih keramik kamar mandi di Banyuates gitu. Otomatis Google akan mencari kata-kata yang sesuai dengan pencarian itu gitu. Nah, kalau di judul Bapak nggak ada kata-kata yang sesuai, ya otomatis akan turun hasilnya, Pak, gitu. Jadi lebih disarankan Bapak maininnya di judul. Sangat kita bukan menganjurkan malah diwajibkan mainin SEO-nya di judul. Kalau yang masalah di tag ini, ya itu lebih ke pilihan, bisa dicentang, bisa enggak, gitu, Pak. Bentar. Oh, jadi lebih efektif ditulis di judul ya. Iya, betul, Pak. Tapi ini Karena ada yang ini. ya, Sebentar. silakan, Pak. Ini ada ini saya cari. Apa? Nama 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 daerahnya ikut ikut ada di judul ini. Saya cari di halaman 4 ketemu. Nah, iya kan apa namanya memang masih muncul di judulnya kan ya Pak. Nama daerahnya di judulnya kan ya. Nah, iya itu kita yang mainnya di situ sih biasanya. Kalau yang di tag ini apa namanya memang akan muncul di search orang gitu, tapi nggak akan maksimal gitu Pak hasil pencariannya kita gitu. Oh, berarti lebih baik satu produk itu diupload berulang-ulang dengan judul yang menyertakan daerah yang berbeda seperti itu. Betul Pak. Oh, Karena kalau kayak begitu akan lebih meruncing gitu. Kalau kita cuma satu artikel tapi tagnya dinyalain banyak kan itu jadinya satu artikel untuk banyak kota ya. Ya bukan. hasilnya akan kurang gitu. Karena kalau kita biasanya mainnya pasti di judul gitu. Jadi misal ini Iya, top kan pembersih keramik kamar mandi ampuh di Depok gitu. Nah, iya, itu iya. kan akan lebih ampuh tuh. Dia pasti kalau orang nyarinya kata-katanya itu akan muncul di pencarian lebih maksimal gitu. Sedangkan kalau ini kan artikel satu buat banyak kota, ya kita mainin tag doang nih. Jadi Oh, itu SEO-nya kurang, Pak. oh iya, masalahnya kalau kalau tag itu kan menjangkau nama kecamatan itu. Kalau nggak salah ya Iya, kecamatan ya. kita juga bisa masukin di judulnya nama kecamatan ya, Pak. Ya Kita berarti nggak kan perlu butuh harus, butuh butuh postingan banyak sekali Mas ya. ya betul, Misal satu memang. provinsi gitu. Bisa ya nggak apa-apa. Maksudnya Bapak mau masukin tag apa di judulnya misalnya cuma Jawa Barat doang ya nggak apa-apa tapi lebih baik kita maininnya spesifik yaitu kalau kita biasanya kota aja gitu nggak usah harus sampai ke kecamatan gitu lah itu kan banyak banget ya satu kota aja bisa ke kecamatan banyak gitu misalnya saya di Bekasi nih Bekasi aja kecamatannya udah ada banyak gitu Iya betul. makanya kita biasa maininnya kota aja gitu nggak usah sampai kecamatan gitu nah itu Oh, semuanya tergantung ke bapaknya juga gitu. Misalnya emang ingin target kecamatan ya memang berat gitu karena kan banyak banget ya kecamatan per kota aja kecamatan banyak gitu. Tapi biasanya kita maininnya kota sih. iya iya iya. Oke oke oke. Jadi efektif untuk ditaruh di
di judul saja, meskipun kita Iya, harus Pak. berulang kali. Ya, masalahnya saya belum ada maktul ini. Oh iya. Udah beli tapi, Pak? Belum, belum. Oh, Masih belum. manual. Nah, cuman untuk apa? Untuk sinonim, sinonim artikel, sinonim deskripsi, insya Allah sudah bikin pakai script manual sedikit-sedikit. Oh, oke. Ya udah mungkin kalau belum punya maktul, kalau saya boleh kasih saran sih target kotanya aja dulu Pak, jangan kecamatan dulu karena kan kecamatan banyak banget ya. Iya, betul. Ya, jadi mending lebih baik kalau menurut saya ya Heeh. target kotanya aja dulu gitu. Kalau kotanya udah kesentuh semua gitu, baru kita mainin yang spesifik gitu. Iya. Ya, masalahnya kemarin itu ketika saya lihat di ini, saya generate XML-nya, sitemapnya saya generate, itu link-link yang untuk kecamatan-kecamatan itu juga ada gitu. Terus sebagian besar sudah di crawl sama, sudah diindeks sama Google gitu. Masalahnya seperti itu. Ini saya izin share ini ya. Ini sebenarnya kemarin saya titipin ke CS pertanyaan untuk coach-coach di TTK. Ini saya sampaikan lagi di Google Drive, saya tag di apa, di kolom chat. Mungkin kalau pertanyaan saya di sini kurang jelas, di situ mungkin lebih jelas. Saya beri gambaran. Ya sudah, mungkin segitu saja, Mas. Terima kasih. Oke Pak, Oke, sama-sama. sama-sama Pak. Oke, itu yang dijawab sama Mas Dewa ya, bener adanya ya. Lebih baik main ke keyword yang kita bikin sesuai kota ya. Mas, Oke, maaf. ya. Kalau kita minta di chat GPT ketika kita mengetik chat GPT itu kita cantumkan aja nama-nama kotanya, itu bisa nggak? Nanti kan keluar di postingannya sekarang. Gimana? Gimana, Bu? Ketika kita ketik chat GPT meminta untuk membuat deskripsi, kita tulis di situ nama-nama kota yang eh, yang yang tercantum gitu bisa nggak? Yang tercantum. Maksudnya Iya. mau buat deskripsi sesuai nama kota gitu. Ya, kayak tadi pertanyaannya Mas Heri itu misalnya kota-kota yang ingin dicakup kita kita mintakan ke Chat GPT bisa nggak itu dibuatkan di deskripsinya? Bisa, Bu. Langsung saja dibikin ini sesuai ini kan paling digantinya apa keyword yang terakhir ya di keyword daerah Ya, yaitu Jakarta diganti saya saja judul juga di Chat GPT-nya maksud saya itu kan nanti keluar juga di postingan. judulnya. Selain judul di Chat Hmm? GPT-nya nanti kan deskripsinya kan itu keluar semua hasil Chat GPT-nya tuh. Hmm. Iya, nanti keluar keluar semua kalau udah diminta, Bu. Oh. Jadi Hmm. kita nggak perlu membuat satu postingan kota setiap postingan untuk satu kecamatan itu tapi satu postingan untuk mencakup beberapa wilayah itu bisa apa enggak? Satu postingan untuk mencakup beberapa wilayah. Jadi Ah, di sini kan ada titik apa titik kotanya tuh, Bu. Paling ya. nanti dititikkan di daerah titik kotanya aja kalau misal postingan manual. Kan Oh kita gitu ya. iya, di sini kan ada titik titik Satu, kotanya atau titik keyword kotanya tuh. oh ya. Setiap bikin satu postingan pasti mentitikkan target di daerah kota sesuai dengan keyword yang dibikin ya. Karena tadi dibikinnya kan di terdekat di Jakarta. Terus saya Eh, nitiknya di Jakarta Pusat Oh iya. gitu. Oh baik. Lalu satu lagi Mas, kalau Hmm. kita mau posting gambar lebih dari satu, misalnya kayak mobil gitu ya, tampak depan, tampak belakang, tampak samping gitu dalam satu postingan bisa nggak Mas? Apa harus satu-satu? Di kalau di postingan sini di sini tidak bisa, paling dimasukkan ke deskripsi, Bu. Soalnya di deskripsi itu bisa masukkan gambar. Oh bisa ya Mas ya? Iya, bisa dimasukkan gambar. Ini kan saya contohkan Oh ya. ngambil dari ya. Ini diklik saja apa kayak icon gambar gini. Kita diklik.
Lalu jelajahi server ya. Ya. Nah, gambar ini diimport dulu di multiple gambar. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Misalnya gini, Baik. saya ini deh, saya contohkan gambar mobil deh. Saya upload ke multiple gambar ya. Misalnya ini tampak belakangnya lah, ya. Ya, ya maksud saya itu, Mas. Nah, ini tampak belakangnya ya. Oke. Terus ke produknya. Terus kita ke deskripsi ya. Lalu klik aja ini gambar. Lalu jelajahi server. Nah, ini kan ada gambar mobilnya. Nah, ini bisa diedit. Misalnya 200 lah ya. Nah, ini muncul kan. Ada batasannya nggak, Mas, jumlahnya? Kalau ini kan munculnya di deskripsi, sepertinya tidak ada. Oh ya. Cuman ya, ntar ya. Oh, pixel. Ntar. Saya tampilkan dulu ya. Sunpit. Lalu kita lihat di hasilnya di produk ya. Nah, ini akan muncul di sini juga. Gitu. Munculnya di deskripsi kembali ya. Ini mobilnya, ini nomor teleponnya. Oh ya. Iya, ada yang nanya, Pak Reno, Pak ada kegiatan belajar atau forum offline di Bekasi lagi para member user ini ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin belajar offline bisa langsung ya. Eh, Mungkin janjian dulu ke sales ya. Kalau misalnya mau belajar offline di kantor di Bekasi, janjian dulu sama si sales. Bagaimana caranya untuk belajar offline di kantor di Bekasi ya. Ntar janjian dulu baru harinya ditentukan gitu. Bisa belajar di Mas, kantor. nanya dikit mas, udah mas. Hmm? Ya Mas? Mas, tadi yang terkait dengan gambar mas, yang tadi banyak gambar tuh. Nah, itu Ya. kan saya pernah coba mas, ngupload berapa, tapi acak-acakan ya susahnya. Yang di Tulisan. deskripsi ya. Ada tipsnya nggak biar bisa rata atau rapi gitu ya? Rapi. Misalkan 3 gambar Paling mas, ya, tempat paling gambar ya. gambarnya disesuaikan saja Mas. Soalnya nggak bisa gede-gede di sini. Ini saya aja gambarnya 200 pixel ini. Iya, nggak maksudnya kalau 2 gambar mas, 2 gambar ditempel gitu. Oh, 2 gambar. Coba ya. Saya 2 atau 3 gambar ya. belum Bisa di pernah ini nggak mas, coba biar sih. biar rapi gitu. Saya belum pernah nyoba nih. Jadi seperti ini nih Mas. Cuman kalau berderet kayaknya nggak bisa ya. Ya, jadi begini. Untuk berderet, coba kita coba deh. Paling kalau misalnya mau gambar berderet, disediakan gambarnya dulu ya. Tampak, entah itu tampak depan, tampak belakang, tampak sampingnya. Baru diimport ke gambar, gambar multiple gambar ya. Lalu di deskripsi gitu aja sih Mas. Oh siap. Kalau Ya emang nggak berderet, bisa nyamping mas ya? gimana? Nggak bisa ke samping berarti ya? Iya paling kayak gini doang Mas. Kayak samping kiri, Oh samping siap kanan siap. gitu. Cuman kalau untuk Oke oke. deret gambar sini ke sini gitu, kayaknya tidak bisa deh. Saya belum pernah Siap nyoba siap. sih. Iya gitu Mas. Oke, makasih mas. Iya sama-sama Mas. Oke, lanjut lagi ya. Ini kan deskripsi udah ya. Ini kita
Kita delete dulu deh. Oke, kita ke BPP ya. Itu BPP itu yaitu untuk menampilkan artikel di dalam artikel ya. Misalnya gini, ini kita copy saja linknya. Bentar, saya refresh dulu deh. Linknya ini di copy, produk yang mobil Avanza. Nah ini konten konten linknya sama sih. Ya apa buatkan artikel SEO ini di copy saja ya. Oke. Tapi ini berbentuk kayak link gitu sih. Nah, karena di sini tidak bisa jadi kayak link gitu ya. Kita pakai menu produk. Kita ke menu produk dulu. Oke. Biar lebih gampang di copy di sini ya. Cara bikin PPP tuh. Ini ditebelin. Nggak usah pakai CWA, COD-nya, nggak usah. Tadi ada ini ya, iklannya. Eh, ini juga iklan. Simpulan hapus. Oke. Tadi Ctrl A, lalu ke sumber ya. Dijadikan kayak coding gitu ya. Ntar lalu di copy semua, lalu di paste di sini. Ini dihapus, paste. Oke. Karena ini kan menggunakan tag kayak coding itu ya, BR slash gitu. Nah ini sudah jadi ya. Lalu ngelinknya ke sini, ke produk Avanza di Jakarta ya. Lalu di submit. Kita lihat hasilnya. Bentar ya. Oke, hasil BPP yang tadi itu nanti munculnya di paling bawah produk ya, seperti ini. Karena ini BPP kan karena artikel di dalam artikel untuk meningkatkan optimasi SEO lagi ya. Ini cara menggunakan BPP ya. Lalu di sini ada es koneksi. Kok close ya? Masih ya? Kok close browser? Sebentar. Browser close. Itu cara menggunakan BPP ya, teman-teman. Lalu ke atas konten. Nah, ini atas kontennya sama kayak BPP, cuman ini isinya yaitu meta deskripsinya ya yang diisiin. Nanti input saja, lalu linknya yang tadi ya. Nah, ini di copy, lalu paste di sini. Nah, ini kontennya isinya meta deskripsi. Nah, ini meta deskripsi yang tadi ya. Oke, di paste di sini nggak usah pakai sumber-sumber segala, lalu di submit ya. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini ya. Oke, dari situ ada Jadi yang pertama bikin produk, Mas. iya, Mas. Tadi Halo? bikin produk, Pak.
Pertama bikin produk, terus bikin BPP, ketiga Bikin bikin apa tadi? bikin atas konten di sini. Bikin meta deskripsi. Apa atas konten? Atas kontennya itu isinya meta deskripsi, Mas. Iya, jadi atas konten itu gunanya untuk eh, apa tuh? Meningkatkan lagi optimasi produk produk kita. Oh, Bisa ada di sini. pilihan atas konten namanya ya di situ Iya, di atas apa konten. WSP-nya. Menunya Terus atas yang konten. kalau BPP untuk apa tuh? Sama juga. Sama juga BPP itu artikel di dalam artikel, Mas. Ini meningkatkan juga optimasi SEO-nya lagi. Oh, jadi yang tadi produk kita udah deskripsi siapin sama foto-fotonya, Hmm. kita bikin di artikel apa artikel baru lagi gitu. Iya, artikelnya nanti muncul di paling bawah di sini nih. Body per page. Oh, jadi kayak kayak apa link internal gitu ya? Dua-duanya ngarah situ semua ya berarti ya? Iya. Oke, oke, oke. Oke. Dari sini ada yang bertanya lagi untuk atas konten BPP atau ada pertanyaan lagi seputar USP yang belum masih ditanya-tanyakan oleh teman-teman? Mas minta tolong ulang PP-nya, Mas. Gimana? Gimana, Bu? Minta tolong diulang cara buat BPP tadi. Oh iya, BPP ya. Ya. Tadi kan mobil Avanza ya, kita hapus saya dulu ya. Oke. Setelah dihapus kan artikelnya bakalan hilang ya. Tidak ada itu. Oke, BPP itu deskripsi yang ada di ChatGPT yang tadi ya. Karena saya kan membuatnya di ChatGPT kan ya. Di copy aja yang tadi. Oke, di copy input BPP ditaruh sini ya. Nah, linknya link produk yang tadi yang mobil Avanza di copy di sini. Nah, ini konten linknya kan pakai tag BR gitu kan kayak sejenis kayak codingan gitu ya, Bu. Nah, ini kan belum jadi kan ada terus ada belum ada nggak ada menu cara menggunakan tag kodenya itu. Nah, kita menggunakan menu produk ya, karena di produk itu ada menu kayak mengubah mengubah apa namanya? Jadi kode gitu, Bu. Jadi di copy aja di sini ya. Teks jadi HTML gitu ya maksudnya. Iya, dijadiin kayak ada tag kayak gitu, Pak. Nah, ini kan tadi heading 2 ya. Terus di bold. Ini apa saja? Oke. Di input ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak usah pakai ini ya, CWA, COD-nya nggak usah. Kayaknya ada perubahan ya. Nah, kita copy kembali deh. Nah, ini yang benar. Ini udah heading 2 bold. Tadi mana yang ada iklan orang lain? Oh, ini deh. Mana lagi tadi ya? Oh, nih. Oke. Ini udah semua ya. Langsung di Ctrl A, lalu ke sumber ya. Nah, dia kan akan menjadi tag kayak kode gitu ya. Langsung otomatis. Ini di copy saja. Ctrl A, Ctrl C. Nah, ini dihapus, lalu taruh di sini. Oke. Lalu di submit. Nah, sudah kelar. Oke, nanti munculnya akan di paling bawah ya. Nah, munculnya nanti akan di sini, Bu. Waalaikumsalam. Begitu. Oke, terima kasih, Mas. Iya, sama-sama, Bu. Jadi Mas, setiap satu link produk yang kita buat harus kita buat BPP sama atas konten gitu ya Mas ya?
Iya, biar Sama inspeksi mengoptimasi. Google Console gitu. Gimana? Betul, betul, Pak. Betul, Mas. Siap satu artikel ya, satu link produk atau artikel gitu ya, Mas ya? Bagaimana? Iya, Oh, optimasi lagi kembali untuk optimasi SEO di Google lagi, Pak. Mas. Oke. Mungkin di sini ada yang belum tahu inspeksi kali ya. Oke, nggak ada yang nanya lagi di chat. Bentar ya, Mas. Ya Mas, inspeksi Mas. Inspeksi ya? Bayar Bentar ya. bahas inspeksi Mas. Itu penggunaan atas Ya, konten soalnya dan body kadang text. gagal-gagal mulu Mas untuk sitemap itu. Oh, sitemap ya. Lebih baik inspeksi lewat ini aja, Mas. Jangan pakai sitemap. Karena kan sitemap itu harus punya beberapa postingan dulu ya. Sekitar 200 postingan kalau nggak salah ya, untuk sitemap. Biasanya sih saya untuk postingan satu-satu gitu sih, untuk linknya. Iya Mas, Bentar ya. satu-satu indeksnya ya. Saya mau masukin email kembali dulu ya. Bentar, bentar. Oke, maaf bila menunggu lama ya. Saya sedang menyediakan akun email dulu. Oke, ini udah emailnya sudah ada. Untuk inspeksi kita langsung ketik aja Google Console ya. Untuk menautkan WSP kita ke Google Console, klik Google Console. Karena di sini ada beberapa yang udah terdaftar, kita add property saja ya. Lalu URL yang ini ya, yang kanan URL prefix. Nah, di copy apa domain WSP-nya pakai HTTPS ya. Lalu di paste di sini, continue. Nah, yang link diambil untuk tag HTML yang ini ya, tolong pastikan kembali untuk scriptnya yang diambil yaitu tag HTML yang di bawah ya, jangan yang atas. Sepertinya ada beberapa teman-teman yang di copy tag HTML-nya ada yang di atas, ada yang di bawah, jadi tidak terindeks oleh Google Console ya. Pokoknya yang diambil itu meta name-nya yang ini, yang HTML tag ya, di copy, lalu ke panel, kita ke meta SEO utama ya, meta meta SEO utama, lalu di paste script yang tadi dari konsol, lalu di submit. Nah, habis dari sini kita verifikasi ke Google Console ya.
Oke, ditunggu sekitar 2 menitan. Oke, di sini sudah tercentang hijau ownership verified. Terus ke propertinya, ini sudah terdaftar ya emailnya ke Google Console. Terus domain OSP-nya sudah terdaftar juga. Lalu di copy yang ingin didaftarkan link produknya ke Google Console. Yang ini ya, yang di atas. Yang di copy. Lalu paste ke URL inspeksi. Nah, ini tes live URL. Itu yang domain utama tiap kali itu dimasukin ya Mas ya? Atau cuma sekali doang? Gimana, Mas? Domain utama? Yang domain utama sekali doang atau tiap kali kita masukin artikel di inspeksi barang sama artikel juga? Sekali Kalau saja, artikel kan karena tiap, kan hah? karena kan ini beda email, Mas. Karena email sebelumnya kan sudah terdaftar ke domain saya ya. Jadi hanya Heeh. mencontohkan saja teman-teman yang belum bisa Oh, daftarkan ke konsol. Kalau misalnya sudah terdaftar, heeh, emailnya langsung saja heeh. diinspeksi, Mas. Nggak perlu Oh jadi didaftar kembali. yang domain utama My ID-nya nggak usah sekali aja. Iya, Cuman sekali yang aja. artikelnya itu tiap masuk baru kita masukin artikel doang linknya gitu ya. Iya, inspeksi Gitu URL bukan? ditaruh sini. Produknya, inspeksi produk yang tadi artikel. I- Iya, iya itu kan masukin ya kan. Tapi kalau tadi Ah, Mas cuman My ID doang atau .com doang gitu nggak ada apa bla bla blanya sekali doang kan udah waktu waktu sekali masukin kan? Apa iya, domain tiap kali websitenya masuk sekali artikel aja. tambahin? Sekali Sekali aja, aja ya? Mas. Ah, Hmm. karena tadi Sekali saya, untuk satu email. Sekali, tapi email yang udah didaftarkan. iya, Iya sudah iya iya iya. terdaftarkan. Kalau misalnya email yang belum terdaftarkan, didaftarkan kembali aja. Daftarin lagi ya, Mas. Iya, Oh, betul, Pak. siap siap. Thank Oke, you. lanjut ya. Tadi udah tes. Mas, Ah, mau nanya lagi, Mas. iya. Nah, kalau saya mau kan suka posting 3 postingan gitu ya, Mas ya. Terus Hmm. waktu inspeksi itu hanya 1 postingan yang terima, yang 2 ditolak tuh kenapa ya? eh Ibunya tadi tes URL dulu nggak? Soalnya kalau misalnya di tes URL kayak ada problem di URL-nya itu, Kenapa? sebelumnya kan ada tes URL ya. Di tadi tuh itu Jadi URL dulu dites dulu di URL URL-nya dulu. aktif apa tidak tuh. Kalau misalnya tidak, Hah? gimana Bu? Kadang-kadang itu, Mas, Gimana? tolak. Ditolak ya? Iya, kalau Iya. misalnya URL-nya kayak merah atau kuning gitu ya, apa notifikasinya dibikin kembali coba untuk produknya. Soalnya URL-nya itu kayak Besok tidak aktif gitu. disuruhnya besok bisa diulang lagi begitu. Oh, kalau misalnya besok diulang lagi, kayak ininya indeksnya kali ya, mungkin ya, yang Iya, mungkin. kayak kuotanya penuh gitu ya. Ya, kata kota. Iya, coba ditunggu kalau misalnya notifnya merah gitu ya, ditunggu aja sekitar 5 menitan. Kalau misalnya notifnya udah warna putih di Google gitu, kuotanya sudah habis. Dicoba 2 hari, dicoba 2 hari kembali gitu, Bu. Oh gitu. Iya, kalau Eh, hmm? jadi intinya kalau misalnya saya posting 3, misalnya gitu ya, itu tiga-tiganya harus diinspeksi tiga-tiganya ya Mas ya, biar terindeks. Iya betul. Tiga-tiganya diinspeksi saja. Kalau cuma 3 link mah Oh ya, masih ada kuotanya, Bu. Soalnya biasanya Google Console disediakan 100 kuota link untuk setiap harinya. baik, terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Izin menambahkan, Bu. Kalau ya, izin menambahkan, Bu. Kalau bisa itu kalau untuk inspeksi ya, setelah di live tes URL,
Ya, Nah itu jangan langsung diindeks, ditunggu dulu 1 atau 2 menit, 2 atau 3 menit nggak apa-apa. Buat ngasih dia jangka waktu. Takutnya kalau langsung diinspeksi seperti itu, pasti nanti dia akan kena kuota limit. Makanya setelah di live URL, ditunggu dulu 2-3 menit, baru di request index. Seperti itu. baik, baik, baik. Oke, makasih. Oke. Ya tadi udah request indexing ya. Udah berhasil URL-nya. Mungkin kalau misalnya teman-teman sudah inspeksi produk teman-teman, cara ngeceknya bagaimana sih? Linknya aktif atau tidak? Cara ngeceknya bisa menggunakan Google ya. Bisa diketik pakai site _2 nama domain WSP-nya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini inspeksi yang sudah muncul di Google ya. Hasilnya udah 23 link inspeksi. Mulai dari jasa private SEO sampai dia udah 2 halaman ya. Nah, ini mobil Avanza yang terdekat di Depoknya sudah aktif ya. Di Bekasi juga sudah muncul. Karena ini website hanya untuk contoh, inspeksinya baru munculnya 23 halaman link ya. Ya, begitu saja untuk cara inspeksi dan melihat link kita aktif atau tidak di Google. Ada pertanyaan lagi soal seputar inspeksi dan muncul site-nya gimana? Mas, izin tanya lagi dong, Mas. Iya, boleh, Mas. Eh, apa namanya ini kan inspeksi untuk lihat udah masuk belum gitu inspeksinya gitu ya Mas ya. Nih, Iya. cuma kan tujuannya kan SEO untuk masuk di halaman utama Google. Kalau kita mau tahu nih website WSP kita udah masuk di halaman keberapanya, gimana ya itu sih Mas? Nanti cuma pengen tahu aja. Kalau dari sekarang mungkin ke halaman ke 1000 apa gimana gitu kan? Oke. Untuk Gimana cara tuh? kita ke halaman 1 page one gitu ya. Saya ada Iya, beberapa. tapi mungkin sekarang belum satu, masih di berapa gitu. Taunya Iya. gimana ya dengan nama? Hmm, Eh, Masnya caranya gini, Mas. Masnya gimana? indeks ini ya kata kunci yang dibuat. Saya ini aja deh. Oke. Cari yang WSP yang eh, biasa biasa di halaman 1 ya. Iya, iya, iya. Namanya apa ya? Lupa saya. Dia dari inspeksinya bagus deh. Ini nih. Dia lumayan bagus. Hub Express ya. Bentar, bentar. Hub Express. Offside. Ini kali ya. Bentar. Hmm, Dia itu udah 6.300 ya. Kita lihat ya. Dia di halaman berapa aja. Iya, iya, Mas. Dia indeksnya udah 3.000 6.310 ya. Coba. Kita Wah, copy 6.000. ininya apa?
keywordnya ya. Dia ada di halaman. Oke, ini tidak masuk di page one ya. Nah, ini ada satu tools lagi namanya Renteng. Ini Renteng untuk mengecek ranking kita ada di halaman berapa sih. Kita bentar ya. Mungkin toolsnya udah lama nggak dibuka. Kita buat salinan dulu deh. Ini Renteng itu satu tools untuk mengecek keyword kita di Google akan muncul di halaman berapa gitu. Kita copy saja ininya. Pertama-tama kita copy domain apa websitenya ya, WSP-nya ya. Taruh di sini nih, paste. Nah, ini keywordnya kita ambil 10 saja dari yang tadi ya. Nah, kita copy di notepad dulu deh, biar gampang. Kita ambil 10 keyword dari setnya. Satu, dua. Ini di halaman 2-nya kali ya. Empat, enam, ada berapa deh? Udah 7 ya? 8, 9, 10. Nah, ini keywordnya yang udah dibikin sama Hub Express ya. Lalu di copy di sini. Nah, ini keywordnya kan di copy 10-10. Nah, ditunggu ya. Nah, ini ada di 11 nih. Ranking 11 ada. Ini ranking 7 ya. Ada ranking 11, ada ranking 7. Nah, kita cari di ranking 7 benar bukan ya? It's close sih. Jadi dia di halaman ranking 7 ya. Ke 7. Kita copy keywordnya lalu di enter. Nah, dihitung tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia di 7 ya. Dia ada di halaman 1, cuman di baris ke-7. Rupa Express. Oke, Oke, baik Mas. Terima kasih Mas. gitu Mas. Ini tools untuk Renteng ya. Kalau misalnya Mas ya belum dapat atau bagaimana cara mendapatkannya dan
apa cara menggunakannya bisa lihat kolom chat ya. Tadi Mas Dewa nge-share gimana cara mendapatkan link renteng Siap, dan Mas. penggunaannya. Oke, Teng, teng. Ya. oke, sama-sama. Terus dia ada di baris kelima ya. Mungkin di page one juga nih. Oh ini juga di page one dia ya. Baris berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Baris kelima dia. Masih di halaman pertama. Oke. Dari sini ada yang bertanya lagi? Mas, saya mungkin mau tanya, Mas. Iya, Bu Ani, boleh. Ya, gini loh, Mas. Saya selama ini kan juga ngikuti WSP, ngikuti backlink, ngoding Hmm? itu ya. Terus akhirnya saya itu perhatian saya tertuju ke backlink karena saya fokus, saya bisa mengikuti, saya bisa menikmati prosesnya ya. Nah, Iya, kira-kira persamaannya apa ya, Mas? WSP sama backlink ini. bioling kali ya. Barangkali ada kesamaan yang backlink, Sebenarnya Mas. awal-awal backlink atau bioling itu sebenarnya buat biodata online saja, Bu. Cuman akhir-akhir ini teman-teman bisa menggunakan untuk SEO juga ya, untuk posting Iya, iya, juga. bisa, Nah, itu bisa. pendaftaran backlink juga gratis ya. Cuman untuk Iya, gratis. bila mana teman-teman mau berdomain kayak .com atau bisa ID, bisa order kembali ke tim sales kami ya. Iya, emang ada penawaran, Mas. Iya, sebenarnya sih Iya, jauh berbeda ya, Bu. ada penawaran untuk beli child Betul. apa? Penawaran Dari Cel sama iya, Peron ya. iya. Berbeda ya, Mas. Iya, berbeda. Bioling sama Wespace Iya, sangat iya, jauh berbeda. Bioling itu awalnya juga yang saya iya, iya, sebutkan tadi. Bioling itu biodata online gitu ya, biodata link ya. Nah, sedangkan WSP itu mm, iya, dari menu-menunya juga sudah banyak ya. Dari mulai kategori produk, terus iya, iya, menu-menu kayak hubungi kami juga, terus ada widgetnya juga. Dari sini iya, udah iya, sangat lengkap ya. Untuk bioling paling iya, iya. Artinya iya, memang apa ya? Ya mana yang bisa kita eh, pelajari dan kita ingin menekuni mungkin itu pilihan aja ya. Ya saya iya, nantinya juga ingin terjun ke BSP tapi saya menikmati yang backlink dulu inilah kok asik gitu loh. iya, betul. Kalau misalnya Itu Ibu Mas masih pengalaman saya. iya, kalau Ibu Anik masih nyaman di WSP di bioling ya di bioling aja dulu, Bu. Itu Kalau backlink. misalnya mau Iya, pindah iya. lagi ke WSP monggo. Karena kan di sini juga kami tidak Iya, iya. Ya dekatkan saya memang harus fokus dulu Mas. betul. Teman-teman semua untuk punya WSP atau tidak ya. Gitu. Memilih. Iya. 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 Saya juga diberi apa fasilitas 50 web itu Mas itu juga gratis itu juga saya optimalkan. Jadi Oke. ya ya ada kemiripannya juga lah dengan WSP. Oh iya, Hmm. dari proses yang yang utama memang WSP sih. Itu Iya, multi menu lah. Menunya iya, Ibu Anik. lengkap. Oke. Ya itu pengalaman saya. Ya Mas mau Mas, nanya, terima kasih. kalau Iya, untuk sama-sama, Bu pemula Anik. tuh sebenarnya pemula banget tuh bagusan eh, mudahan belajar WSP apa bioling sih Mas? Yang tadi saya sebutkan ya, Bu. Ini bioling itu kan hanya biodata link awalnya kan ya. Oh, Untuk pembelajaran menu-menunya juga sangat sangat mudah ya, cuman mengisi biodata terus ada nomor WhatsApp atau apa gitu ya. Lebih baik sih langsung kalau awal-awal WSP juga bagus sih, Bu. Kalau bioling ya hanya biodata link aja. Kalau WSP oh kan iya iya. langsung meningkatkan SEO. Kita langsung terjun
cara menggunakan SEO-nya bagaimana, mengoptimasikan produk kita gimana, bagaimana gitu. Cara menggunakan keyword dan membuat keywordnya bagaimana gitu, Bu. Oh, jadi itu ya perbedaannya ya, Mas. Iya, Oh, mungkin baik-baik. kalau teman-teman belum lihat gimana backlink atau biolink gitu, nanti di hari Rabu ya. Di hari Rabu ada Zoom biolink. Insya Allah ada Zoom biolink dibawakan oleh Mas Sofian ya. Nanti di sana bisa lihat bagaimana cara Ada ya, Mas? link bioling, bagaimana mengoptimasikan biolingnya gitu. Iya, ada nanya lagi, ya Bu? Jadi kalau untuk apa namanya eh, posting produk itu di nggak bisa dibiol Bukannya bisa Bu, bisa di untuk bioling. posting produk. Cuman gimana ya? Bentar ya. Mungkin saya tunjukkan saja ya. Nah, ini kan tampilan bioling yang saya tunjukkan saja beberapa ya. Nanti kalau misalnya posting produk tuh nanti di sini kayaknya. Nah, ini Produk bio. produk bio ya. Nah, nah ini tampilannya. Dia hanya kayak segini saja, Bu. Terbatas gitu. Tidak kayak WSP. Kalau WSP kan langsung ada pembagian kategori dan produknya ya. Terus teman-teman bisa menyampilkan apa, hubungi kaminya juga, biodata pemilik WSP-nya lah. Saya bisa menambahkan masukan, Mas. Iya, boleh Bu Ani. Mungkin Boleh diulang Bu. saya buat Putus. ya, saya juga pemula, Bu. Saya habis pensiun terus ya kok nganggur gini nggak cari kegiatan. Nah ini kok menemukan TTK ya, titik terang kreatif. Nah saya memang mempunyai kesempatan untuk mempelajari bioling, mempelajari ngoding. Terus saya juga ikut kelas KLD juga. Nah pada saat saya ketemu bioling ini, perhatian saya itu terpusat di situ gitu loh. Oh, asik juga ini gitu loh. Artinya saya memang masih me, apa ya mengenalkan bioling ini melalui WA ya. Ini saya share ke teman-teman dekat. Wah ini loh properti saya untuk digital. Dan mereka kok antusias gitu kan. Wah keren-keren dapat apresiasi gitu. Nah saya tambah semangat gitu. Di situ juga lengkap diajari ngoding, diajari script, prompt. Ini juga asik juga lah. Jadi perhatian saya malah ke sini gitu. Itu sekedar pengalaman gitu. Terima kasih. Baik, nanti kita bisa kontak-kontakan ya Bu ya gitu. Oke, Bu siapa Bu? Bu Desi. Deni. Desi. Desi ya. Saya Bu Ani Surabaya Bu. Terima kasih Bu Ani. Oke. Oke, mungkin Ya. itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Karena sudah jam 11 dan Zoom-nya akan berakhir. Saya serahkan ke Mas Tri saja ya. Oke, terima kasih Mas Deva atas penjelasan WSP dan tadi sedikit menyinggung tentang rank tank dan bioling ya. Iya, sama-sama. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Mas Deva bermanfaat untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom pagi ini ya. Terima kasih juga sudah hadir di Zoom pagi ini. Nanti kan juga nanti siang insya Allah akan ada Zoom lagi ya untuk Maksul WSP di jam 13.30. Ditunggu saja. Bukan bisa ya. Untuk saat ini saya cukupin terlebih dahulu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.